Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izinkan kami untuk mempresentasikan tentang calibration of measuring sensors dan instrumen. Jadi, presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuisisi data dan instrumentasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan eh, kelompok kami. Itu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Farhan Ali Madani dengan NIM 221441030 dari kelas 2 AYB 2. Oke, selanjutnya ada Ermizi dengan NIM 221441029 dari kelas 2 AYB 2. Kemudian ada Arik Furkon dengan NIM 221441041 dari kelas 2 AYB 2. Eh, Maka dari itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang pertama tentang prinsip kalibrasi oleh saya sendiri. Jadi prinsip kalibrasi itu terdiri dari membandingkan output instrumen atau sensor yang diuji dengan output perangkat yang akurasinya diketahui saat input yang sama disuplai ke kedua perangkat. Jadi proses ini dilakukan untuk rentang input yang mencakup seluruh rentang pengukuran perangkat atau sensor kalibrasi. Untuk memastikan bahwa semua instrumen dan sensor akurat digunakan dalam sistem pengukuran. Eh, Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang struktur mekanis dan karakteristik suatu perangkat yang diperlukan untuk pengukuran pada akurasi dan karakteristik instrumen lainnya. Jadi yang mempengaruhi yaitu ada jenis perangkat, kemudian frekuensi penggunaan dan kondisi lingkungan. Saat ini sangat mempengaruhi untuk mengkalibrasi suatu instrumen. Jadi setelah jika ada kesalahan di suatu pengukuran, maksimum yang diizinkan sudah ditentukan. Jadi pengetahuan tentang tingkat di mana sifat instrumen berubah dari waktu ke waktu itu dihitung dan direpresentasikan momen saat instrumen mencapai batas kinerjanya. Jadi diterima perangkat harus dikalibrasi ulang atau ya seperti yang tadi saya jelaskan itu perangkat harus dikalibrasi ulang. Jadi karena kondisi lingkungan dan penggunaan instrumen dapat berubah baik menguntungkan maupun merugikan. Kemudian ada juga kemungkinan interval kalibrasi yang disarankan dapat menurun atau meningkat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arik Furqan. Baik, izinkan saya memberikan materi tentang pengendalian lingkungan kalibrasi. Jadi, di sini kita akan membuat lingkungan yang cocok untuk tempat pengendalian kalibrasi. Detail yang paling penting bahwa adalah setiap instrumen yang digunakan sebagai standar dalam prosedur kalibrasi harus disimpan semata-mata hanya untuk tugas kalibrasi saja dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Nah, untuk menjadi cadangan bila ada eh, instrumen proses yang rusak, sehingga kita bisa mengkalibrasi ulang eh, instrumen yang baru. Nah, untuk menciptakan lingkungan kalibrasi yang bagus, maka kita harus menyiapkan tempat untuk melakukan kalibrasi dan juga tempat untuk penyimpanan instrumen. Instrumen yang disimpan berupa satu set full untuk mencegah kerusakan instrumen yang lain sebagai alat ukur. Nah, tempat alat ukur ini harus disimpan dengan sebaik mungkin, dijaga dari kontaminasi zat lain, ya, sehingga tidak merusak instrumen ukur. Lalu untuk tempatnya sendiri juga tidak penting untuk menyimpan di tempat yang ketat seperti suhunya suhu dingin tinggi atau suhu rendah sekali gitu. Tidak penting karena biasanya memakai biaya yang lebih. Jadi untuk instrumennya hanya disimpan saja semata dengan dibersihkan, selalu dibersihkan sehingga tidak terjadi kontaminasi. Nah, selanjutnya, selanjutnya adalah rantai kalibrasi dan ketelusuran. Jadi pada
pembahasan ini kita disediakan departemen instrumentasi yang biasanya digunakan untuk menjadi acuan sebagai rantai kalibrasi. Nah, rantai kalibrasi ini digunakan sebagai standar kerja untuk tugas kalibrasi. Biasanya dalam jangka panjang, karakteristik instrumen kita yang ada di tempat kerja akan berubah karena efek penuaan pada komponen. Makanya kita butuh lembaga yang bisa mengecek akurasi ini. Dari hasil akurasi ini, kita juga bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat gitu berdasarkan dari lembaga-lembaga di luar sana yang bisa memberikan kita sertifikat untuk eh, eh, alat kalibrasi yang ada. Instrumen yang digunakan ini harus instrumen yang direkayasa supaya benda instrumennya ini punya akurasinya tinggi. Jadinya emang standarnya kalau misalkan tinggi harus tinggi, mengambilnya dari yang paling bagus, dari akurasi yang paling tepat. Next slide. Di sini ada rantai kalibrasi yang saya maksud. Jadi acuannya yang paling bagus ada dari standar nasional. Jadi standar nasional ini jadi referensi primer untuk kalibrasi di lembaganya. Terus ada laboratorium standar yang berisi eh, standar dari laboratorium. Dia menjadi referensi sekunder ketika kita kalibrasi. Dan yang ketiga ada laboratorium instrumen perusahaan. Ini jadi standar kerja. Nah, kalau di standar kerja, terus di bawahnya ada instrumen proses. Jadi instrumen yang biasanya kita gunakan untuk mengukur eh, pekerjaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnezi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekaman kalibrasi. Elemen penting dalam pemeliharaan sistem pengukuran dan pengoperasian prosedur kalibrasi adalah penyediaan dokumentasi lengkap. Ini harus memberikan gambaran lengkap tentang persyaratan pengukuran di seluruh tempat kerja, instrumen yang digunakan, dan sistem dan prosedur kalibrasi yang dioperasikan, catatan kalibrasi individu untuk setiap instrumen harus termaksud dalam ini. Dokumentasi ini merupakan bagian penting dari manual mutu. Meskipun mungkin ada secara fisik sebagai volume terpisah jika lebih nyaman, kendala utama pada gaya penyajian dokumentasi adalah bahwa dokumentasi harus sederhana dan mudah dibaca. Hal ini sangat difasilitasi oleh penggunaan appendix yang berlebihan. Titik awal dalam dokumentasi harus berupa pernyataan batas pengukuran yang telah ditetapkan untuk setiap sistem pengukuran. Yang didokumentasikan, batasan tersebut ditetapkan dengan menyeimbangkan biaya peningkatan akurasi terhadap kebutuhan pelanggan, dan juga terkait dengan tingkat kualitas keseluruhan yang telah ditentukan dalam manual kualitas. Prosedur teknis yang diperlukan untuk ini yang melibatkan penilaian jenis dan besarnya kesalahan pengukuran yang relevan. Dijelaskan dalam bab 3, batas pengukuran akhir biaya dinyatakan sebagai dua standar deviasi, yaitu dalam batasan kepercayaan 95% untuk penjelasan istilah-istilah ini. Dokumentasi harus menentukan prosedur yang harus diikuti jika instrumen ditemukan berada di luar batas kalibrasi. Ini mungkin melibatkan penyesuaian, menggambar ulang skalanya, atau menarik instrumen, tergantung pada sifat perbedaan dan jenis instrumen yang terlibat. Instrumen yang ditarik akan diperbaiki atau dibuang dalam kasus instrumen yang ditarik. Prosedur formal untuk
menandai harus ditentukan untuk mencegahnya digunakan kembali secara tidak sengaja. Dua item lainnya juga harus dilengkapi oleh dokumen kalibrasi ketertelusuran sistem kalibrasi kembali standar acuan nasional harus ditetapkan dan didukung oleh sertifikat kalibrasi. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mana ada jenis instrumen, ada nomor seri perusahaan, ada nomor bagian pabrikan, ada nomor seri pabrikan, ada batas pengukuran, ada tanggal diperkenalkan, ada lokasi, ada petunjuk penggunaan, ada frekuensi kalibrasi, ada tanda tangan penanggung jawab kalibrasi, dan ada tanggal kalibrasi, hasil kalibrasi, dan dikalibrasi oleh. Baik, Sekian dan terima kasih. oke, baik. Jadi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh saya serta rekan-rekan saya. Jadi kalibrasi instrumen itu sangat penting karena instrumen yang tidak terkalibrasi dengan benar dapat memberikan hasil yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Jadi kalibrasi adalah proses membandingkan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen dengan standar yang diketahui dan diakui secara internasional untuk memastikan bahwa instrumen tersebut bekerja dengan benar dan memberikan hasil yang tepat. Jika instrumen tidak terkalibrasi dengan benar, kemudian hasil yang diberikan oleh instrumen tersebut bisa salah, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini bisa berdampak pada kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, keselamatan orang dan lingkungan, serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis yang berdampak pada kerugian finansial. Kemudian, jika berbicara ke industri, yaitu dalam industri kalibrasi instrumen biasanya dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa instrumen terus memberikan hasil yang akurat. Jadi kalibrasi instrumen juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh banyak industri seperti industri farmasi, makanan dan minuman, otomotif, dan lain-lain untuk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah dan industri. Oleh karena itu, kalibrasi instrumen sangat penting untuk memastikan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, serta untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ada. Oke, sekian dari kelompok 4. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, mudah-mudahan kita dilancarkan ibadah puasanya, kemudian bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.